Umat Allah yang terkasih, salam jumpa kembali dalam katekese kitab suci. Masih pada tema yang sama, yaitu berpuasa dalam perspektif biblis. Dalam katekese sebelumnya sudah kita lihat bagaimana puasa dalam perjanjian lama. Sekarang kita lihat dalam perjanjian baru. Dalam Injil, praktek puasa tampaknya sering dilakukan oleh orang Yahudi. Lukas 18 ayat 12 mencatat orang Farisi yang membanggakan dirinya karena berpuasa 2 kali seminggu. Kapan itu? Didake memberi informasi bahwa orang Yahudi berpuasa pada hari Minggu dan Kamis. Yesus sendiri berpuasa 40 hari 40 malam sebelum memulai karya publik. Ia melanjutkan tradisi yang sudah ada, seperti pernah dilakukan oleh Musa atau Elia. Menarik adalah jawaban Yesus atas pertanyaan mengapa para muridnya tidak berpuasa dalam Markus 2 ayat 18 sampai 20, Matius 9 ayat 14 sampai 17, dan Lukas 5 ayat 33 sampai 39. Apakah para murid Yesus tidak berpuasa? Padahal asumsi umum adalah orang yang memiliki relasi intim dengan Allah mestinya banyak berpuasa. Indahnya jawaban Yesus adalah ia tidak secara langsung menjawab pertanyaan itu, tetapi dengan pertanyaan juga ia mewahyukan sesuatu yang sangat penting, yakni dirinya sebagai Mesias. Yesus menjawab, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Yang lebih penting dari berpuasa adalah percaya pada Kristus Putra Allah. Ketika berada bersama Tuhan, orang mesti menikmati kebersamaan itu, karena tujuan puasa adalah merasakan kehadiran Tuhan dan mengalami persatuan dengannya. Akan tetapi bukan berarti Yesus tidak melihat keluhuran praktek berpuasa. Ia juga setuju dengan orang berpuasa, tetapi ia memberi peringatan dengan menggunakan kata jika engkau berpuasa. Bagi Yesus, puasa adalah kemauan pribadi, mesti berangkat dari niat yang tulus, bukan karena diwajibkan seperti pada perjanjian lama. Karena itu, masuk akal mengapa Yesus mengatakan bahwa orang berpuasa tidak perlu diketahui oleh orang lain. Dalam perjanjian baru, tujuan berpuasa adalah: pertama, puasa untuk mempersiapkan diri untuk pelayanan. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Pengajar dan dami di Antiokhia puasa sebelum melepas kepergian Paulus dan Barnabas untuk tugas perutusan khusus dalam Kisah Rasul 13 ayat 2 sampai 3. Paulus dan Barnabas juga melakukan hal yang sama di Ikonium, Listra, Derbe ketika mau mengangkat penatua atau penilik jemaat dalam Kisah Rasul ayat 14 ayat 23. Juga ketika menemui kesulitan dalam pelayanan, Paulus berpuasa. Kita bisa lihat dalam 2 Korintus 6 ayat 5. Tujuan kedua adalah puasa sebagai ibadah. Hal ini yang dilakukan oleh murid-murid Yohanes dan orang Yahudi dalam Lukas 5 ayat 33 sampai 34, atau orang Farisi yang berdoa di bait Allah dalam Lukas 18 ayat 12. Hana, nabi perempuan di bait Allah, juga melakukannya dalam Lukas 2 ayat 37. Tujuan ketiga adalah puasa sebagai bantuan dalam mengambil keputusan. Paulus dalam masa pertobatannya tidak makan, tidak minum selama 3 hari dalam Kisah Rasul 9 ayat 9. Tampaknya Paulus juga memaksudkan puasa itu agar tahan uji dalam kesulitan.
Umat beriman yang terkasih, dalam perjanjian baru, selain puasa merupakan praktik kerelaan diri, ditekankan oleh Yesus bahwa puasa jangan hanya berkaitan dengan hal-hal lahiriah, bahkan diawaskan jangan sampai sebagai cara untuk mendapat pujian dan kemegahan diri. Puasa berorientasi agar terbina relasi yang baik dengan Tuhan. Paulus dalam Roma 14 ayat 17 dengan tegas mengatakan bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Yang terpenting adalah dengan berpuasa, situasi batin diperbarui dan makin terjalin relasi intim dengan sesama. Maka para saudara dan saudari, marilah kita ingat kata-kata Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puasa pada masa Prapaskah ini diharapkan suatu kesempatan kepada setiap umat beriman untuk semakin mendekatkan dan menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Terima kasih.